Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kehidupan kadang-kadang terasa seperti lautan yang bergelora, di mana kita hanya sebagai perahu kecil yang berusaha untuk tidak tenggelam? Angin bertiup kencang, ombak meninggi, dan hampir semua hal tampak di luar kendali kita. Dalam situasi seperti ini, kita dihadapkan pada dilema bagaimana tetap tenang di tengah kekacauan. Bagaimana cara mengubah kegagalan menjadi pembelajaran? Stoicisme berfungsi sebagai mercusuar di tengah badai, tidak menjanjikan lautan yang tenang, tetapi mengajarkan kita cara untuk menavigasi situasi tersebut. Ia mengingatkan kita bahwa kekacauan tidak dapat dihindari, tetapi yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadapnya. Kekuatan sejati terletak pada fokus kita terhadap apa yang tergantung pada kita, yaitu sikap dan pilihan kita hari ini. Anda akan menemukan pelajaran yang akan membantu Anda menghadapi tantangan dengan keberanian, tetap tenang, dan bertindak berdasarkan prinsip kejelasan. Ini mengajarkan Anda untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Di bagian kedua, Anda akan menyadari bahwa transformasi sejati dimulai ketika kita mengubah sikap kita terhadap kehidupan. Ini adalah pergerakan internal yang memungkinkan kita untuk berperilaku sebagai individu yang sudah memiliki tujuan, berusaha untuk membawa kekuatan dan keyakinan yang tidak hanya mengubah jalur hidup kita, tetapi juga takdir kita. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang melawan, tetapi tentang menguasai diri sendiri, bahkan dalam menghadapi badai apapun dengan kebesaran. Mari kita mulai dengan melepaskan diri dari sekadar menjadi satu-satunya di barisan, dan mari kita berusaha dengan keras mengikuti aturan, meskipun tampaknya dunia selalu selangkah lebih maju. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa mengalahkan orang lain bukanlah soal keberuntungan atau sihir, melainkan strategi? Hari ini, saya tidak akan menjual ilusi atau mempermanis kehidupan Anda dengan frasa motivasi. Saya akan menunjukkan 10 kunci yang tidak hanya akan membuat Anda menonjol, tetapi juga membentuk Anda menjadi seseorang yang dapat mendominasi takdirnya sendiri. Jangan lewatkan kunci terakhir, karena itu akan membuat Anda terdiam. Sebelum kita mulai, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang akan membantu Anda memahami lebih baik kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh bukit, hiduplah seorang wanita muda bernama Amelia. Dia dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya untuk memecahkan masalah, meskipun beberapa orang meremehkannya karena kurangnya kekuatan fisik. Suatu hari keterampilannya diuji ketika sekelompok pedagang tiba di desa dengan tujuan menyeberangi satu-satunya jembatan yang menghubungkan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Namun, badai baru-baru ini telah melemahkan jembatan tersebut, membuatnya berisiko runtuh. Para pedagang yang kelelahan menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menemukan solusinya. Mereka mencoba memperkuat jembatan dengan kayu dan batu, tetapi usahanya gagal. Tampaknya situasi ini tidak mungkin diselesaikan. Amelia kemudian memutuskan untuk campur tangan. Dengan mengamati masalah dari jarak jauh, ia menyadari bahwa struktur jembatan tidak akan mampu menopang beban yang lebih banyak, tetapi bahan dari hutan sekitar bisa dimanfaatkan. Dengan pemikiran yang tajam, ia menyusun rencana dan meyakinkan para pedagang untuk membongkar kereta mereka dan membagi muatannya menjadi paket-paket yang lebih kecil. Dia kemudian membangun sistem katrol improvisasi dengan tali dan cabang-cabang yang kokoh untuk membawa paket satu persatu. Para pedagang bekerja sepanjang malam mengikuti instruksinya dan akhirnya semua barang berhasil menyeberangi sungai dengan selamat, sementara jembatan tetap utuh. Ketika para pedagang bertanya bagaimana ia bisa menemukan solusi tersebut, Amelia tersenyum dan menjawab, "Dalam hidup tidak selalu tentang menjadi kuat, tetapi menggunakan pikiran Anda untuk menemukan jalan ketika orang lain hanya melihat hambatan." Moral dari cerita ini adalah bahwa kecerdasan dan kreativitas dapat lebih kuat daripada kekuatan fisik ketika menghadapi masalah. Saat menghadapi kesulitan, lihatlah lebih jauh. Solusi yang jelas dapat membuka kemungkinan baru. Sebelum kita melanjutkan dengan pelajaran pertama, jika Anda menemukan video ini berguna, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan informasi terbaru. Mari kita mulai dengan pelajaran pertama, berpikir positif. Pernahkah Anda berhenti untuk merenungkan kekuatan pikiran Anda? Tidak, saya tidak berbicara tentang suara hati yang meragukan diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Saya berbicara tentang sesuatu yang lebih besar,
sesuatu yang benar-benar dapat mengubah hidup Anda. Berpikir positif. Saya tahu Anda mungkin sudah mendengar tentang sikap positif, tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa Anda memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi di dalam pikiran Anda? Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Kekuatan sejati terletak pada bagaimana Anda memilih untuk berpikir. Pikiran manusia seperti tanaman kecil yang rapuh. Jika Anda tidak merawatnya, ia akan tumbuh bengkok dan dipenuhi rumput liar, tampak tidak ada solusi. Kabar baiknya adalah Anda bisa melatihnya sebagai tukang kebun mental. Kuncinya adalah cara Anda menangani pikiran negatif. Daripada membiarkan mereka mengendalikan Anda dapat menggunakannya sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih baik. Tidak ingin terdengar seperti seorang guru pengembangan diri yang mengatakan, berpikirlah positif dan semuanya akan berhasil. Itu sama absurdnya dengan mengatakan bahwa jika Anda memakai jubah superhero, Anda akan terbang. Namun, ada kebenaran dalam hal ini. Misalnya, kaum Stoik selalu mengajarkan untuk menguasai pikiran dan tidak membiarkan keadaan eksternal menentukan keadaan internal kita. Bayangkan setiap pikiran negatif seperti awan abu-abu di hari yang cerah. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda hanya menatap awan tersebut dan berharap ia menghilang dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Mengambil kendali atas pikiran Anda berarti menerima awan itu dan berkata, baiklah, hari ini bukan hari yang sempurna, tetapi ini adalah hidup saya. Setiap kali muncul pikiran negatif, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Terkadang, hanya dengan mengajukan pertanyaan ini pada diri Anda sendiri, Anda akan mengubah situasi sulit menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi. Misalnya, jika Anda gagal dalam sesuatu, alih-alih berpikir, saya gagal total. Coba ubah menjadi, itu hanya satu langkah lagi di jalan saya menuju sukses. Pada awalnya mungkin tampak omong kosong, tetapi dengan latihan, Anda akan melihat bagaimana pikiran Anda mulai menyesuaikan diri. Memahami bahwa kekuatan berpikir positif tidak terletak pada percaya bahwa semuanya akan mudah, tetapi pada menyadari bahwa setiap situasi membawa pelajaran adalah kunci. Kendali ada di tangan Anda. Jika Anda memutuskan untuk mengubah pikiran Anda, maka Anda dapat mengubah hidup Anda. Filsafat Stoicisme tidak meminta kita untuk mengabaikan kesulitan, tetapi untuk menerima apa adanya. Kita tidak dapat mengubah apa yang tidak bisa kita ubah, tetapi kita dapat fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, sikap kita. Ketika pikiran negatif muncul, ingatlah bahwa Anda bukan budak dari pikiran Anda. Kedua, kekuatan disiplin. Sudah saatnya untuk bangkit di pagi hari dengan penuh rencana dan di akhir hari bertanya pada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan dengan hidup saya? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan, alasan, dan godaan. Namun ada satu wahyu besar, tidak ada formula sihir atau jalan pintas menuju kesuksesan. Kuncinya terletak pada sesuatu yang jauh lebih sederhana, meskipun kurang glamour. Disiplin. Ya, kata ini mungkin terdengar kaku dan membosankan, seringkali terkait dengan rutinitas olahraga atau teman yang terobsesi dengan dietnya, tetapi inilah kebenaran. Disiplin adalah mesin nyata yang bisa membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Tanpa disiplin, semua mimpi dan tujuan yang Anda tetapkan, seperti daftar resolusi tahun baru, akan tetap menjadi sekadar mimpi. Pikirkan seorang atlet, dia tidak bangun satu hari dan dengan sihir langsung bisa berlari maraton. Seorang musisi tidak duduk di depan piano dan langsung menciptakan karya agung. Keberhasilan orang-orang ini tidak terletak pada bakat ilahi, tetapi pada pengulangan harian dari hal-hal kecil. Kebiasaan inilah yang membentuk disiplin untuk melakukan apa yang Anda tahu harus dilakukan, bahkan ketika Anda tidak memiliki keinginan. Dan percayalah, keinginan itu tidak akan selalu ada. Ada satu trik yang berhasil, mulailah dari hal kecil. Jika Anda memikirkan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan Anda, semuanya akan tampak menakutkan. Tetapi jika Anda memulainya dengan langkah kecil setiap hari, seperti berlari selama 10 menit atau menulis beberapa kalimat, langkah-langkah ini akan terakumulasi, dan suatu hari nanti Anda akan menyadari bahwa Anda jauh lebih dekat dengan tujuan Anda. Ketika disiplin dimulai, itu bukan sihir dan tidak memberikan hasil instan, tetapi jika Anda konsisten setiap hari, hasilnya pasti akan muncul. Pahami bahwa menurut filosofi Stoik, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan atau seberapa sulit jalannya, yang penting adalah tetap berjalan.
Hidup tidak menghargai penundaan tetapi pasti menghargai konsistensi. Langkah pertama untuk membangun disiplin adalah memahami bahwa kebiasaan tidak muncul dengan sendirinya. Mereka membutuhkan usaha. Bahkan ketika kemalasan tampak seperti tembok dalam perjalanan Anda, hal yang paling penting adalah memulai dengan sesuatu yang sangat sederhana sehingga Anda tidak bisa mengatakan tidak. Misalnya, jika tujuan Anda adalah membaca lebih banyak, jangan menetapkan tujuan untuk membaca 1 buku setiap hari. Mulailah dengan 5 halaman. Lebih baik melakukan sesuatu yang kecil setiap hari daripada menetapkan tujuan yang terlalu besar dan membuat Anda menyerah. Kuncinya ada pada konsistensi. Melakukan sesuatu setiap hari tanpa gagal akan mengubah apa yang pada awalnya tampak sulit menjadi sebuah kebiasaan. Ini bukan tentang usaha yang besar setiap hari, tetapi tentang mencapai tujuan kecil hari demi hari. Untuk terus melanjutkan perjalanan Anda membutuhkan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, keraguan dan alasan akan mendominasi. Anda perlu memiliki sesuatu yang memotivasi Anda, sesuatu yang mengingatkan Anda mengapa Anda melakukannya. Rayakan setiap pencapaian, betapapun kecilnya. Setiap langkah maju adalah sebuah kemenangan, bahkan jika tampak tidak penting. Dengan merayakan momen ini, Anda memperkuat kebiasaan dan meningkatkan motivasi Anda. Disiplin bukan hanya sekadar kebiasaan, itu adalah sikap. Ini adalah kemampuan untuk terus maju, bahkan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Jika Anda menjadikan disiplin sebagai bagian dari tujuan sehari-hari Anda, apa yang tampaknya tidak mungkin hari ini akan menjadi kenangan yang dulunya terasa jauh. Jadi, lain kali Anda merasa ingin menyerah, ingatlah perbedaan nyata antara mereka yang mencapai kesuksesan dan mereka yang tertinggal. Ada disiplin. Taruhlah pada itu. Ubah kebiasaan Anda menjadi gaya hidup yang tak tergoyahkan. Jika Anda masih ragu, ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah masalah keberuntungan, tetapi usaha yang berkelanjutan. Ketiga, ubah kegagalan Anda menjadi kesuksesan. Pernahkah Anda menyadari bahwa apa yang kita semua takuti adalah kegagalan? Bahkan jika Anda menyangkalnya, mungkin itulah yang membuat Anda mundur setiap kali menghadapi tantangan baru. Namun, saya tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang hebat. Ya, saya tahu ini terdengar seperti frasa motivasi murah, tetapi izinkan saya menjelaskan. Pola pikir berkembang mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari cerita, tetapi trailer dari apa yang akan datang. Pikirkan momen-momen ketika segala sesuatu tampak salah dan usaha Anda tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Apakah Anda pernah merasakan frustrasi karena berpikir bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi? Disinilah filsafat Stoik muncul, mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan adalah reaksi kita terhadap keadaan yang tidak bisa kita hindari. Kita mungkin tersandung, tetapi kita dapat memutuskan bagaimana kita bangkit setelahnya. Ini bukanlah tentang menjadi optimis yang menyebalkan, yang melihat segala sesuatu sebagai anugerah dari alam semesta. Ini tentang belajar melihat kegagalan untuk apa adanya, peluang untuk pelajaran dan perbaikan yang menyamar sebagai saat-saat sulit. Inilah rahasia untuk mengalahkan orang lain. Ketika banyak orang menyerah, Anda akan mengambil potongan-potongan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Kehidupan tidak memberikan Anda apapun di atas piring perak. Mari kita jujur, pencapaian besar dalam sejarah tidak terjadi dengan mudah. Setiap kesulitan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk memperkuat diri karena tanpa tantangan tidak ada pertumbuhan. Jika Anda nyaman, Anda hanya akan beristirahat di sofa sementara yang lain berlari maraton. Musuh terbesar pertumbuhan bukanlah kegagalan, tetapi kurangnya ruang untuk berkembang. Jadi bagaimana cara mengubah kegagalan menjadi kesuksesan? Pertama, ubahlah perspektif Anda. Lihatlah kegagalan bukan sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, tetapi sebagai bagian yang tak terelakkan dari proses. Analisis apa yang terjadi. Kebanyakan orang mengabaikan langkah ini. Mereka mengeluh, meratap, dan terus maju tanpa memikirkan apa yang salah. Namun Anda tidak seperti kebanyakan orang. Luangkan waktu untuk memeriksa kesalahan tersebut. Tanyakan pada diri Anda dengan hati-hati, apa yang bisa saya lakukan berbeda? Pengalaman mengajarkan kita untuk membangun fondasi yang kuat. Terakhir, belajarlah untuk bertahan. Memiliki pola pikir berkembang bukan hanya sekadar memahami bahwa kegagalan itu berguna, tetapi juga bersedia untuk melanjutkan.
Jika Anda jatuh 1 kali, bangkitlah 2 kali. Jika Anda jatuh 3 kali, bangkitlah 4 kali. Ini semua tentang kebiasaan. Pikirkan semua pencapaian besar umat manusia, mereka tidak terjadi secara kebetulan. Setiap kesalahan membawa kita lebih dekat pada solusi, seperti seorang pemahat yang terus menukik pada marmer hingga mencapai bentuk yang diinginkan. Kegagalan adalah trampolin yang mengangkat Anda lebih tinggi. Kuncinya adalah bagaimana Anda menafsirkannya. Ketika Anda menghadapi kejatuhan, ingatlah bahwa Anda tidak gagal, Anda sedang belajar terbang, seperti yang ditekankan dengan tepat oleh Marcus Aurelius dalam bukunya, Meditasi. Kegagalan hanyalah langkah pertama menuju kehebatan. Keempat, percaya pada diri sendiri. Anda tahu apa langkah pertama untuk benar-benar menonjol dari keramaian dan berhenti menjadi hanya satu lagi yang sejalan. Ini bukan tentang keberuntungan atau mengenal orang yang tepat atau menunggu alam semesta mengirimkan tanda berbentuk bintang jatuh. Langkah pertama adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana, tetapi pada saat yang sama jauh lebih sulit untuk dicapai. Percaya pada diri sendiri. Ya, mungkin terdengar seperti jawaban klise penuh dengan frasa motivasi, tetapi ini adalah kebenaran yang paling murni. Jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, siapa yang akan percaya? Saya tidak berbicara tentang kepercayaan diri yang dangkal, yang berlangsung hanya dalam waktu singkat dan menghilang pada rintangan pertama. Saya berbicara tentang keyakinan yang tak tergoyahkan, kokoh seperti batu, yang membuat Anda tetap berdiri tegak ketika angin bertiup melawan Anda. Tidak cukup hanya mengulangi di cermin, "Saya luar biasa" saat menyikat gigi. Jika semudah itu, kita semua akan menjadi pahlawan super. Kenyataannya adalah percaya pada diri sendiri bukanlah keajaiban, bukan hadiah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Ini adalah praktik yang konstan. Bayangkan kepercayaan diri Anda seperti otot. Jika tidak dilatih, ia akan melemah, dan itulah yang terjadi pada banyak orang. Mereka berharap kepercayaan diri muncul seolah-olah karena sihir, atau lebih buruk lagi, membiarkan keraguan dan ketakutan menguasai mereka. Salah satu cara terbaik untuk memperkuat kepercayaan adalah dengan memulai dari hal kecil. Prestasi tidak harus besar, tidak perlu memenangkan hadiah Nobel. Tetapi jika Anda bisa memberitahu saya dapat menjadwalkannya. Rahasianya ada pada langkah-langkah kecil yang membuktikan pada diri Anda bahwa Anda mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Berbicara di depan umum menghadapi ketakutan yang meningkat, apapun itu, setiap pencapaian sekecil apapun akan menambah kepercayaan diri Anda. Jika Anda gagal, tidak mengapa. Kaum Stoik selalu menekankan bahwa kehidupan terbuat dari air terjun dan awal yang baru. Yang lebih berharga adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi ini. Ini bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang memiliki kekuatan untuk bangkit berulang kali. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan menantang Anda, bukan hanya mereka yang mengatakan apa yang ingin Anda dengar, tetapi yang mendorong Anda untuk menjadi lebih baik dan meninggalkan zona nyaman Anda adalah kunci. Lingkungan yang positif seperti tim yang bermain untuk tujuan yang sama membantu Anda meraih kemenangan. Berhentilah menjadi kritis terhadap diri sendiri. Berbicaralah kepada diri sendiri dengan kebaikan yang sama seperti yang akan Anda lakukan terhadap seseorang yang Anda sukai. Ini membantu mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang kita semua hadapi. Jika Anda tenggelam dalam frustrasi, lihatlah kegagalan sebagai guru. Setiap kejatuhan bisa menjadi pelajaran berharga untuk diikuti, memajukan Anda dengan lebih kuat. Kenali prestasi Anda, pelajari dari kegagalan Anda, dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan, bukan melarikan diri darinya. Konfrontasi adalah cara kita perlu tumbuh. Jadi, mengapa tidak mulai percaya pada diri Anda hari ini? Jika tidak, siapa yang akan melakukannya? Seperti yang dikatakan orang bijak, kepercayaan tidak muncul dari menunggu, tetapi dari tindakan. Kelima, kekuatan ketahanan. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam siklus jatuh yang tak berujung, bangun dan jatuh lagi? Hidup memiliki kemampuan untuk melemparkan hambatan tanpa meminta izin, dan jika Anda berharap semuanya mudah, biarkan saya katakan, Anda berada di jalan yang salah. Namun, satu hal yang perlu diingat, apa yang benar-benar mendefinisikan orang-orang yang menonjol adalah kemampuan mereka untuk bangkit kembali setiap kali hidup menjatuhkan mereka.
Disinilah keajaiban ketahanan muncul, kekuatan batin yang memungkinkan Anda untuk maju ketika semuanya tampak menentang Anda. Ketahanan bukanlah bakat khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beruntung. Ini adalah sesuatu yang dapat Anda kembangkan dan perkuat bahkan ketika tampaknya alam semesta berkonspirasi melawan Anda. Para Stoik, orang bijak dari zaman dahulu, memiliki jawaban yang jelas. Kehidupan tidak selalu adil, tetapi reaksi Anda terhadapnya sepenuhnya tergantung pada Anda. Bagaimana cara menjadi tak terhentikan? Berikut adalah beberapa ide. Pertama, terima bahwa jatuh itu tidak dapat dihindari. Tidak ada yang bisa menjalani hidup tanpa terjatuh. Pikirkan tentang tanaman yang tumbuh di tanah. Tidak penting apakah hujan turun secara berlebihan atau angin menggoyangnya dengan kuat, ia tetap teguh dengan akarnya yang dalam. Anda adalah tanaman ini. Alih-alih meratapi apa yang tidak berjalan sesuai harapan, tarik napas dalam-dalam, bangkit dan terus maju. Setiap kejatuhan membawa pelajaran bahkan jika Anda tidak menyadarinya segera. Bersikeras untuk bangkit dan terus berjuang adalah apa yang membuat perbedaan. Jadikan kegagalan sebagai sekutu Anda. Mungkin terdengar aneh, tetapi dalam konteks ini kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai kembali dengan lebih banyak pengalaman. Para Stoik memahami hal ini dengan baik. Kesulitan bukanlah kutukan, tetapi peluang yang disamarkan. Jadi lain kali sesuatu tidak beres, daripada membiarkan hal itu membuat Anda terpuruk, tanyakan pada diri Anda, apa yang saya pelajari dari ini? Bagaimana Anda menghadapi kemunduran? Itulah yang mendefinisikan Anda, bukan apa yang terjadi pada Anda. Jika Anda ingin mengalahkan orang lain, pahamilah bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam tidak pernah gagal, tetapi dalam selalu bangkit kembali. Terakhir, pertahankan perspektif. Hari-hari yang sulit hanyalah hari-hari yang sulit. Hidup terus berjalan, dan waktu adalah arus yang tak henti-hentinya. Jangan berhenti untuk siapapun. Jika Anda terjebak dalam penyesalan atau kemarahan, Anda akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga saat ini. Kaum Stoik juga memahami bahwa segala sesuatu yang berada di luar kendali kita tidak berharga untuk energi kita. Biarkan saja. Fokuslah pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk maju. Ingin tahu cara menjadi tak terhentikan? Itu sederhana. Terima air terjun kehidupan, belajarlah dari kegagalan, dan teruslah bergerak maju. Ketahanan bukanlah keterampilan istimewa, itu adalah kebiasaan, dan Anda bisa menanamkannya setiap hari. Setiap kali Anda jatuh, itu hanya akan menjadi langkah selanjutnya menuju kemenangan Anda. Keenam, mendengarkan. Apakah Anda pernah menemukan diri Anda dalam percakapan di mana Anda merasa orang lain tidak memahami apa yang Anda katakan? Bahkan lebih buruk, Anda menyadari bahwa Anda sendiri juga tidak mengerti. Itulah yang terjadi ketika kita benar-benar tidak mendengarkan. Mendengarkan bukanlah hal yang pasif, itu adalah keterampilan yang membutuhkan usaha. Ketika Anda sibuk memikirkan jawaban terbaik, Anda tidak benar-benar memberi perhatian. Ini adalah jebakan yang kita buat. Fokus pada penampilan yang cemerlang atau memberikan jawaban yang sempurna justru membuat kita kehilangan momen berharga. Rahasianya adalah mendengarkan dengan sepenuh hati. Ketika Anda benar-benar terhubung dengan apa yang dikatakan, Anda akan menemukan kebenaran yang bisa mengubah hidup Anda. Mendengarkan yang sebenarnya dimulai dengan usaha yang sadar. Jika Anda hanya fokus pada kata-kata orang lain dan bukan pada makna di baliknya, Anda akan kehilangan banyak hal. Tunjukkan minat yang tulus terhadap apa yang dikatakan orang lain. Ajukan pertanyaan yang benar-benar berarti. Buatlah orang lain merasa bahwa Anda mendengarkan dengan seksama. Ini bukan tentang memberi kesan, tetapi tentang membuat orang lain merasa dipahami. Perubahan yang terjadi dalam nada percakapan akan sangat signifikan. Ketika Anda benar-benar menyajikan apa yang orang lain bagikan, nilai dari percakapan tersebut akan meningkat karena Anda berhenti hanya memikirkan diri sendiri. Mendengarkan bukan hanya keterampilan sosial, itu adalah alat yang ampuh. Seperti yang dikatakan oleh para Stoik, kekuatan terletak pada bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Dengan mendengarkan, Anda dapat memiliki reaksi yang lebih baik. Bayangkan, bukan hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga gerakan, emosi di balik apa yang dikatakan. Ini memberikan Anda kekuatan, karena alih-alih bereaksi dalam kekacauan pikiran Anda dapat merespons dengan kejelasan yang tenang. Ketujuh, kekuatan waktu. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir tentang apa itu waktu?
Saya tidak berbicara tentang ide aneh tentang jari, tetapi waktu nyata yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita melihat jam dengan penuh perhatian. Penasaran tentang waktu adalah penting. Meskipun kita semua memiliki 24 jam dalam sehari, tidak semua dari kita tahu cara memanfaatkannya. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam roller coaster tugas dan komitmen, merasa tidak memiliki waktu untuk melakukan apapun? Selamat datang di klub. Namun bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada perubahan yang memungkinkan Anda untuk mengatur hidup Anda? Rahasianya adalah belajar mengelola waktu seperti para pemimpin dan orang-orang stoik. Mereka memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas. Sesuatu yang telah hilang tidak akan kembali. Anda tidak ingin terjebak dalam kebiasaan buruk. Ini membutuhkan strategi yang akan melampaui hari esok. Mari kita jujur, kita semua tahu bahwa besok seringkali tidak cukup. Mari kita mulai dari dasar-dasar atur hari Anda. Ya, saya tahu Anda mungkin tidak ingin mendengar tentang daftar, tetapi izinkan saya meyakinkan Anda bahwa itu adalah salah satu alat paling ampuh yang Anda miliki. Pemimpin bisnis dan filsuf hebat seperti Seneca merencanakan hari-hari mereka dengan presisi hampir militer. Perbedaannya adalah bahwa mereka tidak terobsesi dengan produktivitas seperti mesin. Mereka tahu bahwa kesuksesan sejati terletak pada melakukan hal-hal yang sangat penting. Luangkan beberapa menit untuk merenungkan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Kita seringkali kehilangan apa yang mendesak dengan melupakan yang penting. Jadi, tuliskan prioritas Anda dan jangan lupakan ini. Bagi waktu Anda menjadi blok tugas yang dapat dikelola. Jangan mencoba memasukkan 15 hal yang harus dilakukan dalam 1 jam. Itu adalah resep untuk bencana. Ini bukan hanya tentang efisiensi. Keajaiban waktu juga terletak pada belajar untuk mengatakan tidak. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh kaum stoik dengan sangat baik. Jika Anda tidak bisa melakukan segalanya, jangan mencoba. Belajarlah untuk menolak apa yang tidak menambah nilai bagi Anda. Berapa kali Anda mengatakan ya pada sesuatu hanya untuk menyesalinya kemudian? Berhentilah melakukan itu. Prioritaskan energi dan waktu Anda untuk hal-hal yang benar-benar membuat Anda tumbuh, baik secara pribadi maupun profesional. Waktu mungkin tidak akan selalu mengikuti rencana Anda, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana Anda beradaptasi dengan situasi tersebut. Kaum stoik juga berbicara tentang pentingnya menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Mengontrol waktu akan membawa Anda melewati kejadian yang tidak terduga. Kuncinya adalah bagaimana Anda mengelola gangguan ini. Jangan biarkan kekacauan menghancurkan keajaiban waktu. Ini bukan tentang mencoba mengendalikan segalanya, tetapi tentang mengatur dan memprioritaskan apa yang penting serta bersikap fleksibel. Ingatlah, waktu adalah sumber daya yang terbatas dan berharga. Jika Anda tahu cara mengelolanya dengan baik, Anda akan dapat menikmati setiap momen di mana Anda benar-benar ingin berada. Kedelapan, ambil kendali atas hidup Anda. Pernahkah Anda mendapati diri Anda berharap masa depan mengejutkan Anda, seolah-olah itu adalah film yang mendebarkan di mana segala sesuatu terjadi secara tiba-tiba? Jika jawabannya ya, sekaranglah saatnya untuk membangunkan masa depan. Masa depan bukanlah soal keberuntungan ajaib atau kebetulan. Ini adalah masalah keputusan dan keputusan ini sepenuhnya milik Anda. Jika Anda ingin maju, Anda perlu mengambil tindakan dan mengendalikan hidup Anda dengan tekad. Jika tidak, Anda akan menjadi boneka yang digerakkan oleh rantai ketakutan, pendapat orang lain, atau kekuatan penundaan. Hidup ibarat mobil. Jika tidak dinyalakan, roda kemudi hanya akan menjadi penumpang yang bergantung pada siapapun atau apapun yang ada di dalam kendali. Namun, jika Anda yang memegang kendali, Anda adalah orang yang memutuskan arah. Semua akan membaik dengan sendirinya, atau Anda akan mengambil keputusan yang diperlukan untuk membuatnya terjadi. Ini bukan sihir, ini adalah tindakan yang berani. Para Stoik, orang bijak dari zaman dahulu, telah membicarakan ini selama lebih dari 2000 tahun. Mereka mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya yang terjadi pada kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Hal ini penting karena di setiap momen kehidupan Anda memiliki pilihan untuk memutuskan bagaimana bertindak. Ini bukan tentang menghindari masalah, tetapi menghadapinya dengan tekad. Takdir tidak bisa dipalsukan secara kebetulan, tetapi melalui keputusan yang kita ambil setiap hari. Jika Anda tidak memutuskan, orang lain akan memutuskan untuk Anda.
Ada beberapa kunci yang dapat membantu Anda mengambil kendali atas hidup Anda. Pertama adalah kejelasan. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Kemana Anda akan pergi jika Anda tidak memiliki visi? Jelas, lebih jelas dari angin manapun yang ingin membawa Anda menjauh dari takdir yang ingin Anda capai. Bayangkan berada di dalam pesawat terbang tanpa tahu kemana arahnya. Itu berisiko tidak menemukan tujuan. Kunci kedua adalah keteguhan. Ini adalah keajaiban dari penentuan nasib sendiri. Banyak orang mengambil langkah maju, tetapi ketika sesuatu menjadi rumit, mereka mundur. Namun, siapapun yang memiliki penentuan nasib sendiri tetap melangkah maju, bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Ketiga, kuncinya adalah ketahanan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, Anda dapat memilih untuk menyesali atau bangkit, belajar dari pengalaman, dan melanjutkan. Jika Anda memilih opsi pertama, Anda akan meninggalkan takdir di luar kendali Anda. Namun jika Anda memilih yang kedua, takdir akan mulai menanggapi keputusan Anda. Ketahanan adalah pekerjaan internal yang membutuhkan usaha, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menguasai penentuan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri adalah satu-satunya cara untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Bukanlah menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa masa depan akan menjadi hadiah kejutan jika Anda tidak melakukan apapun untuk membangunnya. Masa depan ada di tangan Anda dan cara Anda membentuknya tergantung pada keputusan yang Anda buat hari ini. Ambil alih kemudi, buat keputusan Anda berharga dan ingatlah bahwa pada akhirnya Anda dapat menentukan takdir Anda. Seperti yang dikatakan Gandhi, bukan takdir yang mendefinisikan Anda, tetapi keputusan yang Anda buat setiap langkah. Kesembilan, manfaatkan energi orang lain. Mari kita bersikap realistis. Tidak ada seorang pun yang mencapai sesuatu yang berarti sendirian. Anda mungkin bisa berpikir bahwa Anda adalah serigala tunggal, tetapi kenyataannya adalah bahkan serigala pun memerlukan kawanan. Dalam dunia yang kompetitif ini, saatnya untuk mulai membangun jaringan orang-orang yang tidak hanya mendukung Anda, tetapi juga mendorong Anda untuk mencapai tujuan mereka. Bayangkan Anda adalah pelari dalam perlombaan, memiliki sepatu kets yang tepat dan keinginan untuk menang, tetapi tanpa lintasan, tanpa pelari lain, atau tanpa penonton yang berteriak. Berapa lama Anda akan bertahan? Mungkin tidak lama. Itulah yang terjadi ketika Anda mencoba melakukan semuanya sendirian. Anda seperti membangun rumah tanpa rencana. Anda mungkin memiliki batu bata, tetapi tanpa tim yang baik, strukturnya akan runtuh. Kaum Stoik memiliki kebijaksanaan berharga. Kesuksesan tidak terletak pada apa yang seseorang lakukan sendirian, tetapi pada apa yang dapat Anda capai dengan bantuan orang lain. Mereka mungkin tidak mengetahui istilah jaringan, tetapi jika mereka tahu, mereka pasti akan mengadopsinya dengan antusias. Rahasianya adalah mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak hanya mendukung Anda, tetapi juga berbagi pengetahuan, pengalaman, dan terkadang bahkan waktu mereka. Jadi, bagaimana cara memanfaatkan energi orang lain tanpa terlihat seperti Anda hanya menggunakan mereka untuk kepentingan pribadi? Jawabannya sederhana, timbal balik. Ini bukan tentang meminta bantuan dan kemudian menghilang. Ini tentang membangun hubungan yang sejati di mana setiap orang mendapatkan manfaat. Keajaiban jaringan tidak terletak pada apa yang bisa Anda ambil dari orang lain, tetapi pada apa yang bisa Anda ciptakan bersama. Misalnya, bayangkan Anda memiliki ide brilian untuk sebuah proyek. Jika Anda mengumpulkan orang-orang dengan keterampilan berbeda, seseorang yang memahami desain, yang lain yang mengerti pemasaran, dan satu lagi yang memahami keuangan, ide Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih lengkap. Setiap orang menyumbangkan energinya, memperluas potensi apa yang ingin Anda capai. Yang terbaik dari semuanya, jika Anda menghadapi masa sulit, jaringan ini akan ada untuk membantu Anda bangkit kembali. Pada akhirnya, kita semua membutuhkan sedikit energi ekstra untuk mencapai tujuan besar. Kesuksesan tidak tercapai dengan usaha sendirian. Itu tergantung pada dukungan jaringan yang memperkuat, menantang, dan mendorong Anda maju. Ini bukan hanya tentang mencari sekutu, tetapi menciptakan koneksi otentik berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mandiri, tetapi juga untuk cerdas dalam memanfaatkan kekuatan orang lain. Jadi, lain kali Anda memiliki kesempatan untuk membangun jaringan kontak, jangan ragu untuk memanfaatkannya. Masa depan Anda akan berterima kasih kepada Anda. Akhirnya, ke-10, ketenangan di bawah tekanan.
Hidup tidak datang dengan buku petunjuk, dan kita semua tahu bahwa situasi yang rumit bukanlah pertanyaan apakah itu akan terjadi, tetapi ketika. Tekanan selalu ada, menunggu untuk melihat bagaimana Anda bereaksi ketika kekacauan muncul. Saya tidak hanya berbicara tentang momen ketika kopi tumpah sebelum rapat penting, keputusan penting dapat mengubah segalanya. Apa yang membedakan mereka yang hanya bertahan hidup dari mereka yang benar-benar bersinar di tengah badai adalah ketenangan. Dan ini bukanlah sihir atau kekuatan super. Rahasianya adalah sesuatu yang jauh lebih mudah diakses daripada yang Anda bayangkan. Anda telah mendengar banyak saat-saat di mana ketenangan adalah kunci untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Namun apakah Anda benar-benar memahami apa artinya ketenangan ini? Ini tidak sama dengan ketidakpedulian atau berada dalam mode tidak masalah. Tetap tenang saat tekanan meningkat adalah seperti memiliki kekuatan super mental yang memungkinkan Anda melihat dengan kejelasan ketika semua orang di sekitar Anda panik. Ya, ini tampak sederhana, tetapi tidak semudah itu. Orang bijak dari zaman dahulu telah memahami bahwa kendali atas diri kita adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat kita kuasai. Ketika segalanya di sekitar kita runtuh, mereka mengikuti aturan yang jelas. Kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi secara eksternal, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Berapa banyak masalah yang bisa dihindari jika alih-alih panik, Anda mundur selangkah, menarik napas dalam-dalam dan berpikir sebelum bertindak? Mungkin tampak seperti nasihat yang biasa didengar dari seorang guru di YouTube, tetapi ada kebenaran di dalamnya. Bagaimana cara tetap tenang saat segalanya tampak kacau? Berikut beberapa tips yang dapat Anda praktikkan. Pertama, bernapas. Ini mungkin tampak sepele, tetapi ketika keadaan menjadi rumit, tubuh Anda masuk ke mode melawan atau lari. Ini membuat pikiran Anda keruh dan Anda tersesat dalam kekacauan. Istirahatlah, bernapaslah dengan dalam, dan berikan diri Anda beberapa detik untuk memikirkan badai internal ini. Kedua, buatlah rencana. Jangan terbawa emosi saat menghadapi situasi besar. Bertindaklah, bukan bereaksi. Ini adalah perbedaan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Luangkan waktu untuk menganalisis situasi sebelum mengambil tindakan. Buatlah daftar cepat meskipun hanya di kepala Anda. Apa saja pilihan yang ada? Apa skenario terburuk dan terbaik? Memiliki kejelasan di tengah kebingungan adalah apa yang akan membuat Anda menonjol. Ini bukan sihir, ini akal sehat. Akhirnya, terima apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Mungkin itu nasihat yang terkadang lebih sulit bagi orang lain, tetapi Anda harus mencoba. Beberapa hal berada di luar kendali Anda. Mereka tidak pantas mendapatkan energi Anda. Biarkan saja apa yang tidak bisa berubah, dan fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Tekanan selalu bisa menjadi bagian dari permainan, tetapi jika Anda bisa tetap tenang dan melihat gambaran besar tanpa menyerah pada kepanikan dan bertindak secara cerdas daripada impulsif, Anda akan lebih dekat dengan mencapai tingkat kehebatan yang hanya sedikit orang bisa capai. Bayangkan, ketenangan bukanlah sebuah kemewahan, tetapi suatu kebutuhan. Maka, lain kali ketika kekacauan mengetuk pintu Anda, ingatlah bahwa reaksi Anda adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat Anda kendalikan. Dan kendali itu, teman saya, adalah apa yang akan membawa Anda jauh. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, di saat krisis, kejernihan mental adalah harta karun sejati, dan mereka yang mencarinya selalu menemukan. Bagaimana Anda tahu apa rahasianya? Tidak ada seorang pun yang menyuruh Anda untuk mengubah hidup Anda. Itu bukan tentang menunggu keselarasan planet atau menyilangkan jari jemari Anda dengan erat. Itu seperti Anda sudah memilikinya. Persis seperti itu. Sukses berperilaku seolah-olah sukses sudah ada, sedang duduk di meja bersama Anda. Sambil melihat dengan percaya diri, berjalanlah seperti Anda adalah orang yang paling aman di dunia. Mungkin terlihat tidak masuk akal, tetapi masuk akal ketika Anda berpikir dan bertindak dengan pasti. Pikiran Anda berhenti menyabotase diri Anda sendiri dan mulai menyelaraskan diri Anda dengan tujuan Anda. Ingatlah, jika Anda ingin mengubah hidup Anda perlu bertindak. Jangan menunggu saat yang tepat, karena itu mungkin tidak akan pernah datang. Mulailah sekarang. Anda adalah kaum Stoik, para filsuf, dengan pelajaran yang sangat relevan. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda. Jika Anda tidak tahu harus berkomentar apa, cukup ucapkan terima kasih dan saya tahu Anda telah menontonnya sampai akhir. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan bergabunglah dengan kami.
Stoicisme penuh dengan ajaran yang berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya mendorong Anda untuk terus belajar tentang filosofi ini. Saya meninggalkan 2 video penuh dengan kebijaksanaan stoik agar Anda terus melanjutkan belajar hingga waktu berikutnya.